Suci Allah yang telah mencukupkan setiap kebutuhan, yang telah melapangkan setiap kesempitan, yang telah memudahkan setiap kesulitan, dan yang maha kuasa, maha bijaksana, dan maha kaya raya. Ialah Allah yang tidak pernah berhenti menurunkan rezeki. Ialah Allah yang tidak pernah lalai kepada kita. Salawat dan salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada suri kaula dan anak Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah, sungguh sangat beruntung orang-orang yang disampaikan umurnya kepada Ramadan, karena di balik penciptaan bulan Ramadan, Allah memiliki dan menciptakan keistimewaan yang melampaui dari hari-hari di luar bulan Ramadan. Jika jumlah hari dalam Ramadan itu ada 30 hari, maka 30 hari ini menandingi 365 hari. Sehingga kata-kata ayam atau kata-kata yaum dalam Al-Quran diulang-ulang oleh Allah kurang lebih sekitar 30 kali yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran yang isinya 30 juz, 114 surat, dan terisi daripada sekian 4.444, itu isinya kurang lebih sekitar kata-kata yaum itu diulang tidak lebih dari 30. Dan ini merujuk kepada hari-hari istimewa di bulan Ramadan. Jadi satu hari banding 3 hari, satu hari banding sekian puluh hari. Apa keutamaan utamanya? Pertama adalah Allah menyiapkan bulan Ramadan ini sebagai penghapus dosa. Di jari ada enzim yang bisa merusak dan menghancurkan makanan, sehingga setiap makanan yang disentuh oleh jari sangat mungkin cepat basi. Makanya kenapa Rasulullah memberikan sunnah kepada kita kalau makan menggunakan jari. Kenapa? Karena di balik jari ini ada zat enzim yang bisa merusak dan mempercepat proses pembusukan makanan, sehingga usus-usus kita tidak bekerja secara ekstra karena sudah dibantu oleh enzim kita. Di dalam perut ada bakteri penghancur makanan. Ketika kita makan lalu kita tidur, maka secara simultan bakteri itu terus menghancurkan, melembutkan makanan-makanan yang kita konsumsi, sehingga pada saat kita keluarkan maka kotoran itu tidak merepotkan dan tidak memberatkan bagi kita. Tidak terbayang bagaimana kondisi hidup kita jika kotoran di dalam perut kita tidak dibuang. Maka di dalam bulan Ramadan Allah meluruhkan dosa-dosa kita, seperti menghancurkan makanan dengan enzim yang ada di tangan, seperti menghancurkan makanan dengan bakteri yang ada di perut, dan seperti itulah Ramadan itu berfungsi menghapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan motivasi karena iman, karena mengharap ridho Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Lalu bagaimana hukumnya? Bagaimana kalau orang sudah diampuni dosa-dosanya, sampai ada hadis yang mengatakan dosa yang lalu dan dosa yang akan datang? Maka ketika seseorang di bulan Ramadan diampuni dosanya oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang, menandakan bahwa sampai ke Ramadan yang akan datang, manusia tersebut akan terhalang dari melakukan dosa besar. Jadi kalau Rasulullah menyebutkan seseorang yang puasa itu akan diampuni dosanya yang lalu dan dosanya yang akan datang, berarti manusia tersebut berpotensi terhalang dari dosa-dosa besar, sehingga dia tidak melakukan dosa besar di tahun-tahun yang akan datang. Jadi fungsi Ramadan ini, Masya Allah, tabarakallah,
Andai kita berat hidup ini, resah, gelisah, keluh kesah, banyak masalah, bukan karena hartanya kurang, bukan karena gajinya sedikit, bukan karena rumahnya kecil, bukan karena misalnya mobilnya jelek, bukan karena itu, tapi karena tumpukan-tumpukan dosa yang belum dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita tersiksa dengan dosa yang kita perbuat. Seringkali hidup kita sempit bukan karena rumah kita yang sempit, tapi karena dosa yang kita lakukan. Maka Ramadan ini adalah setiap harinya adalah penghapus, dan setiap harinya adalah titik yang bisa menutup seluruh aib-aib dan kotoran kita. Jika di tangan kita ada enzim, di perut kita ada bakteri, maka dalam kehidupan sehari-hari kita ada Ramadan. Maka jangan sia-siakan. Sambil menjelang menunggu waktu sahur, kita bisa sholat qiyamul lail walaupun hanya 2 rakaat. Ajak istri, ajak anak. Syukur-syukur di antara mereka mau melakukan sholat qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Yaitu wa minal laili fatahajjat bihi nafilatallah asa al-jam'asa rabbuka maqamam mahmud. Di bulan-bulan yang lalu kita sulit sekali bangun di sepertiga malam. Tapi di bulan Ramadan Allah akan bangunkan kita, akan mudahkan kita untuk bangun di sepertiga malam untuk melakukan qiyamul lail. Ada qiyamul Ramadan, ada qiyamul lail. Berikutnya ada bisa jadi penghapus dosa itu adalah sujud kita yang jumlahnya lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Tahukah bahwa sujud termasuk ibadahnya ahli surga? Setelah Nabi Adam dipertemukan dengan Siti Hawa sebagai bentuk ibadah pertama yang dilakukan manusia di surga, maka setelah itu perilaku ahli surga berikutnya adalah sujud kepada Nabi Adam. Usjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sujudlah kalian wahai para malaikat kepada Nabi Adam. Seluruhnya pada sujud kecuali aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ada satu yang tidak mau sujud, yaitu iblis. Dan sujud ini adalah kebiasaan ahli surga, penghuni surga, penduduk surga. Dan bulan Ramadan jika kita mau jujur, jumlah sujud kita lebih banyak daripada bulan-bulan di luar Ramadan. Mari kita lihat, sholat subuh rakaatnya 2 rakaat, rukuknya 2 kali, baca Fatihahnya 2 kali, tapi sujudnya 4 kali. Sholat maghrib rukuknya 3 kali, baca Fatihahnya 3 kali, tapi sujudnya 6 kali. Sholat isya Fatihahnya 4 kali, rukuknya 4 kali, tapi sujudnya 8 kali. Maka apa kata Allah ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang menjadi temannya Rasulullah, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Ciri-ciri pengikut Rasulullah adalah salah satu di antaranya adalah banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah sujud agar keinginan kita terwujud. Bukan masalahnya yang berat, tapi sholat kita yang sering telat. Oleh karenanya sujud menjadi indikator pelebur dosa, pengampun-ampunan dari Allah, dan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, puasa ini mendatangkan sebuah proses ijabah doa. Lihat dalam surat Al-Baqarah, 2 ayat setelah perintah puasa ada kalimat yang bunyinya begini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, ketika ada yang bertanya kepadamu Muhammad, hambaku tentang aku, jawab olehmu wahai Muhammad, inni qaribun, aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah setiap doa yang dipohonkan kepadaku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hendaklah beriman kepadaku dan hendaklah memenuhi perintahku. Maka oleh karenanya para jamaah rahimakumullah, kumpulkan anak dan istri, kumpulkan keluarga, sampaikan kepada mereka ada 30 hari yang akan kita lalui. Mau mohon apa? Mau minta kepada Allah, hajat kita tahun ini apa? Catat, tulis, tempel, dan ulang-ulang setiap permohonan kita kepada Allah. Seandainya kita sangat disiplin mencatat setiap hajat kita, menulis setiap keinginan kita, lalu menjelang azan maghrib kita tidak sibuk dengan aneka makanan, tapi sibuk dengan doa-doa kita, maka bisa dipastikan tidak mungkin 30 hari doa kita ditolak seluruhnya oleh Allah. Jika kita di suatu hari lalai lalu mengakibatkan doa kita ditolak, tidak mungkin setiap hari kita lalai. Maka siapkan ada satu jatah doa yang dikabul dan diijabah oleh Allah, yaitu menjelang azan maghrib. Siapkan doa yang terbaik
baik, ajak anak dan istri apa yang ingin dicita-citakan. Jika anak itu termasuk anak yang belum punya keturunan, mohon kepada Allah di Ramadan ini agar diberikan keturunan. Jika belum memiliki tempat tinggal, tidak ada salahnya kita mengetuk pintu langit dengan ibadah yang kita lakukan, dengan saum yang kita lakukan, berdoa kepadanya agar kita dilayakkan, dipantaskan memiliki tempat yang tinggal. Jika anak itu sedang mencari pekerjaan yang layak untuk menghidupi keluarganya, tidak ada salahnya. Ya Allah, berikanlah kemudahan jalan rezeki bagi hamba untuk menjadi kecukupan keluarga hamba. Artinya setelah ampunan dari Allah, Allah menyiapkan satu kondisi di mana doa setiap hamba di bulan Ramadan akan dikabul. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, 3 kelompok yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Pertama adalah wal imamul adil. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah idza shadu hatta yuftiru, yaitu orang yang berpuasa hingga dia berbuka, maka sepanjang itu doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Yang ketiga adalah orang-orang yang terzalimi. Mudah-mudahan Allah menggerakkan, memudahkan dan membimbing kita untuk memaksimalkan Ramadan ini dengan doa-doa yang terbaik. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.